السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan yang ketiga, tasfiyah sunnah. Dan saya jelaskan ini tidak seluruhnya, nanti saya ambil beberapa poin dan saya singkat, saya ringkas tentang tasfiyah sunnah ini. Jadi sunnah yang sampai kepada kita dari kitab-kitab sunnah, dari musannafat, itu banyak sekali yang sampai kepada kita. Ada yang bentuknya jami' al-jawami' al-masanid as-sihah, yaitu sahih Bukhari, sahih Muslim dan yang lainnya. Kemudian al-fawaid, al-ajza, al-atraf dan yang lainnya. Kitab-kitab sunnah yang sampai kepada kita dari kitab-kitab hadis ini harus ditasfiyah. Artinya ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan juga ada yang maudhu'. Sebab adanya yang dhaif atau adanya yang maudhu', yang palsu maksud saya, kalau tidak ditasfiyah, nanti orang akan mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Kalau kitab-kitab ini tidak ditasfiyah, maka hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu' itu dijadikan sebagai dasar untuk beramal. Yang amal yang mereka lakukan itu jatuhnya ke dalam perbuatan bid'ah. Karena apa? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sebab hadis yang dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, apalagi yang maudhu'. Karena itu harus ditasfiyah. Dan alhamdulillah di setiap zaman itu ada ulama-ulama yang mentasfiyah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan dari tasfiyah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, kata beliau, wa bi tasfiyatis sunnati yaslamu lil 'abdi aslul ittiba' wa yajtanibu ghawail al ibtida'. Dan dengan mentasfiyah sunnah ini, mentasfiyah hadis-hadis Nabi SAW, maka seorang hamba akan selamat untuk mengikuti ittiba, prinsip ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Wa yajtanibu ghawail al-ibtida', dan dia menjauhkan berbagai kerusakan dari bencana bid'ah ini, mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Karena banyak orang melakukan perbuatan bid'ah ini, diantaranya mereka bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif dan maudhu'. Dan itu bisa dilihat. Banyak sekali orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah karena bersandar kepada hadis yang dhaif atau hadis yang maudhu'. Contohnya banyak sekali. Ya, contohnya sangat banyak. Kunut subuh, tentang tahlilan, orang mengadakan peringatan maulid, membuat hadis palsu dengan mereka mengatakan bahwa tentang maulid itu ada dalilnya, yaitu hadis palsu.
Man 'azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Barang siapa mengagungkan maulidku, dia bersama aku di sorga. Ini hadis palsu. Dan ini hadis yang palsu ini banyak sekali. Ya, yang orang berpegang dengan hadis itu kemudian diamalkan. Nah, ini harus ditasfiyah. Dan alhamdulillah, saya katakan tadi, setiap zaman itu ada ulama-ulama ahlus sunnah, ulama ahlul hadis yang mereka mentasfiyah sunnah ini. Karena itu nasihat para ulama untuk berpegang kepada sunnah yang sahih. Dijelaskan di sini oleh Syekh Ali, walaqad kana min wasaya syuyukh li talamizihim tahriran li hadzal asl qauluhum walzamis sunnata sahihata fil aqwali wal af'ali wal ahwali fa innal ittiba'a ghayatus sa'adah wa ila tahqiqihi amaduz ziyadah. Qala Allah Ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Dan di antara wasiat para masyayikh kepada murid-muridnya untuk menjelaskan tentang pokok ini, yaitu mereka berkata, hendaklah kalian berpegang kepada sunnah yang sahih dalam perkataan, perbuatan dan juga keadaan. Karena sesungguhnya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini puncak kebahagiaan. Dan dengan kita mewujudkan, maka Allah akan menambahkan kepada kita petunjuk. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kamu taat kepada Rasulullah SAW, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Dan di antara yang harus juga dilakukan di samping tasfiyah sunnah, artinya talazum. Dengan kita mentasfiyah sunnah, maka kita juga mentahdir dari perbuatan bid'ah. Dijelaskan di sini, yaitu wa mimma yakunu mulaziman li tasfiyatis sunnati wa tahririha wa tabi'an laha wa nabi'an minha at-tahdhiru min umuril bid'ah wa ma dakhala 'ala ad-din min muhdatsatin shawwahat jamalahu wa qaddarat safa'ahu wa akkarat ma kana 'alaihi min jamalin wa naqa. Dan di antara yang harus juga dilakukan di samping mentasfiyah sunnah ini dan yang mengikuti tasfiyah sunnah dan juga yang bersumber daripadanya, yaitu kita harus mentahdzir, artinya mengingatkan dan mewaspadai dari perkara-perkara yang baru dan apa-apa yang masuk dalam agama ini, dari setiap perkara-perkara yang baru yang merusak keindahan agama ini, yang mengeruhkan kemurnian agama ini, yang telah merusak keindahan daripada agama ini. Karena apa? Karena muhdatsat, perkara-perkara yang baru ini merubah hukum Allah dan juga menyesatkan manusia. Fasalafiyun walillahil hamdu yahtammuna bitanbihin nasi ilaiha wa yuhadzirunahum minha. Salafiyin, alhamdulillah, adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan masalah ini, mengingatkan manusia jangan sampai mereka mengadakan perkara-perkara yang baru dan mentahdzir mereka dari perkara-perkara yang baru. Dan masalah berbuat sesuatu perkara yang baru bukan masalah yang mudah. Dan juga nggak bisa orang katakan bahwa masalah bid'ah ini masalah furu'. Tidak bisa orang mengatakan demikian. Karena apa? Karena li'anna haqiqatal ibtida' annahu istidrakun 'ala Allah 'azza wa jal wa annahu tashri'un bil ra'yi wa bil aql. Karena hakikat membuat sesuatu yang baru yaitu menambah-nambah atas nama Allah dan membuat syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah, dia membuat syariat dengan ra'yu dan akal. Dan ini perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini sudah sempurna, tidak boleh orang menambah-nambah lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi Islam ini sudah sempurna. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku tajubkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah tentang masalah ini. Kata beliau, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan
faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina. Kata Imam Malik, barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama ini yang dia anggap bid'ah itu baik, seperti yang sekarang ini banyak sekali orang mengatakan bahwa bid'ah hasanah. Jadi bid'ah tapi dia anggap baik. Maka orang yang mengatakan bahwa perbuatan itu baik, artinya bid'ah itu perbuatan yang baik, maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad SAW khianat kepada risalah. Karena Allah berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Rasulullah, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Penjelasan Imam Malik ini dinukil oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Jadi tidak boleh orang menambah-nambah dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap yang barulah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi ini tentang tasfiyah sunnah, dan alhamdulillah pada zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang imam pada zaman ini, telah mentasfiyah sunnah, dan ini memudahkan bagi kaum muslimin. Beliau telah berjuang untuk mendekatkan sunnah ini kepada umat, yang sering beliau katakan yaitu taqribus sunnah baina yadayil ummah, mendekatkan sunnah ini kepada umat. Beliau telah mentasfiyah sunnah ini dari mulai Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian kitab-kitab yang lainnya, Ibnu Hibban. Beliau mentakhrij dan juga mentasfiyah. Beliau menjelaskan yang mana yang sahih, yang mana yang dhaif. Dan alhamdulillah semua ini memudahkan, bukan hanya buat doa, ya, buat doa, tapi juga buat umat kaum muslimin di seluruh dunia itu mudah. Bahkan kitab-kitab beliau sekarang ini menjadi rujukan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau nulis kitab Sahih Abu Dawud, Dhaif Sunan Abi Dawud, Sahih Sunan Tirmidzi, Dhaif Sunan Tirmidzi, Sahih Sunan Nasai, Dhaif Sunan Nasai, Sahih Sunan Ibnu Majah, Dhaif Sunan Majah, Sahih Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, Dhaif Al-Adabul Mufrad. Kemudian ditulis oleh Ibnu Hibban, Sahih Mawariduz Zam'an, Dhaif Mawariduz Zam'an. 3 jilid. Ini manfaat buat kaum muslimin. Kemudian Sahih At-Targhib wa Tarhib, Dhaif At-Targhib wa Tarhib. Jadi untuk menyeleksi ini membutuhkan puluhan tahun. Beliau mengkaji sunnah, menyeleksi sunnah ini sejak 60 tahun yang lalu. Jadi setiap hari bacanya dari mulai ba'da subuh sampai terbenam matahari. Setiap hari yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani. Ini jasa yang sangat besar kepada umat Islam. Jadi jasa yang sangat besar. Beliau mentasfiyah sunnah. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang belum selesai. Jadi ratusan yang telah ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan buku-buku beliau menjadi rujukan. Yang paling gampang yang jadi rujukan bagi para duat, Sahih Jami'us Shaghir yang ditulis oleh Imam Suyuti, Dhaif Jami'us Shaghir. Ini rujukan paling gampang, ini rujukan paling gampang. Sahih Jami'us Shaghir, Dhaif Jami'us Shaghir. Belum lagi yang lainnya. Jadi beliau berusaha mentasfiyah sunnah ini dari hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang maudhu'. Dan para dai, ya dia harus berusaha untuk memiliki kitab-kitab ini, sebab dia juga ketika menyampaikan ceramah atau kajian atau pengajian atau khutbah Jumat, dia harus menyeleksi dulu. Kalau dia tidak mampu karena dia tidak belajar ilmu mustalah hadis, maka dia harus merujuk kepada kitab para ulama yang menjelaskan tentang sahih dan dhaif. Dan tidak boleh bagi seorang dai menyampaikan hadis yang dhaif di depan umat, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kalau dia sudah tahu bahwa itu dhaif, dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Sebagaimana sabda Rasulullah
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini." Barang siapa yang menyampaikan dariku satu hadis dan dia tahu atau dia anggap bahwa itu tidak benar, dia sampaikan juga, maka dia termasuk salah satu pendusta. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim. Jadi tidak boleh orang menyampaikan hadis yang dhaif, apalagi yang palsu kepada umat ini. Tidak boleh. Jadi dia harus belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, dia harus merujuk kepada kitab-kitab yang sudah jelas, yang sudah ditasfiyah. Karena apa? Karena banyaknya orang melakukan perbuatan bid'ah disebabkan karena mereka berpegang kepada hadis yang dhaif dan hadis yang maudhu. Selanjutnya kita masuk kepada yang keempat, tasfiyah yang keempat, yaitu masalah fikih. Masalah fikih ini ada dua masalah yang timbul yang penting di sini. Yang pertama berkaitan tentang taklid. Yang kedua berkaitan dengan tertutupnya pintu ijtihad. Karena dari dua masalah ini akan timbul muskilah yang besar. Tentang taklid, ini di dalam kitab-kitab fikih, mazhab, itu diajarkan tentang taklid. Bahkan di Indonesia ini, ya, kiai-kiainya menganjurkan untuk taklid. Jadi murid itu taklid saja kepada gurunya, ikut saja. Dalam Islam tidak bisa seperti itu. Karena apa? Karena kita diperintahkan untuk ittiba, bukan taklid kepada para imam. Kita diperintahkan untuk ittiba kepada Rasulullah, bukan taklid kepada para imam. Dan para imam itu sendiri melarang kita untuk taklid. Jadi di Indonesia ini di pondok-pondok masih diajarkan tentang taklid itu. Dari kitab-kitab fikih diajarkan untuk taklid. Sedangkan taklid tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Sebagaimana ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu, sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Kemudian para a'immah menjelaskan tentang tidak bolehnya mengikuti mereka. Imam-imam itu sendiri menjelaskan seperti itu. Yang dikatakan taklid yaitu al-akhdhu biqaulil ghairi duna dalil. Yang dikatakan taklid itu al-akhdhu biqaulil ghairi duna dalil, yaitu mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Wa huwa batilun 'inda al-a'immatil arba'ah. Dan taklid ini batal menurut penjelasan 4 imam mazhab. Bagaimana kata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang pun mengambil perkataan kami apa yang dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Imam Malik mengatakan innama ana basyarun ukhti wa usib. Fanzuru fi ra'yi fa kullu man ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu. Fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Sesungguhnya saya adalah manusia biasa, salah dan benar. Lihatlah kepada pendapatku, apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kamu ambil, dan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kamu tinggalkan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kullu ma qultu wa kana 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i, setiap apa yang aku ucapkan, setiap yang aku katakan dan datang dari Nabi menyalahi perkataanku, menyalahi pendapatku dari apa yang sudah sahih dari Nabi itu, maka hadis Nabi yang sahih itulah yang harus diikuti. Jangan kalian taklid kepadaku. Kemudian Imam Ahmad mengatakan la tuqallid dinaka ahadan min haula.
ma jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fakhudhu thumma tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi mukhayyar. Kata Imam Ahmad, janganlah kalian taklid, janganlah kalian dalam beragama ini taklid kepada seorang pun juga. Apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya kalian ambil. Apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya kalian ambil. Kemudian juga yang datang dari tabi'in. Adapun yang sesudahnya, seorang itu mukhayyar. Karena kita wajib mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Ini perkataan para a'immah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahul jami'. Jadi rahimahumullahu jami', mereka mengatakan semuanya tidak boleh taklid. Jadi taklid ini diharamkan dalam Islam. Tidak boleh. Kemudian yang kedua yaitu menutup pintu ijtihad. Dari yang pertama ini timbul yang kedua. Mereka berpendapat dari orang-orang yang mengikuti mazhab ini, dalam Islam tidak ada istilah mazhab ya dalam Islam. Dalam Islam tidak ada. Ini dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam muqaddimah kitab Sifat Salatin Nabi. Itu bisa dilihat. Perkataan imam-imam ini bisa dilihat dalam kitab muqaddimah Sifat Salatin Nabi. Nah, mereka mengatakan karena mereka mewajibkan kepada kaum muslimin untuk taklid, sehingga mereka juga mengatakan sudah tertutup pintu ijtihad. Tidak ada lagi ijtihad. Dalam Islam ijtihad itu ada. Ijtihad itu ada, dan ijtihad ini diserahkan kepada mujtahid, artinya orang yang paham kepada Al-Quran wa Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Dia membahas tentang masalah ijtihad ini dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in yang sudah ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman 7 jilid. Selanjutnya, dari dua masalah ini timbul muskilah, yaitu ta'assub, fanatik. Karena taklid, kemudian juga mengatakan tidak ada ijtihad, yang timbul adalah ta'assub. Ya, ta'assub kepada mazhab. Dan ini setiap tempat ada orang-orang yang ta'assub. Ya, di setiap negara Islam ini ada orang-orang yang ta'assub kepada mazhab. Di Indonesia ini mereka ta'assub kepada dan fanatik kepada mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ingatkan kepada mereka, Imam Syafi'i melarang, mereka tidak mau. Bahkan ada yang mereka lakukan yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Dan tidak ada di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Tidak ada. Dan itu banyak. Itu banyak. Dari masalah akidah saja, tentang tawassul kepada orang mati, Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Mereka katakan Imam Syafi'i melakukan seperti itu. Atau mereka yang mengatakan bermadzhab Syafi'i, mereka berbuat syirik. Imam Syafi'i sendiri termasuk orang yang keras melarang berbuat syirik. Imam Syafi'i termasuk orang yang keras melarang orang berbuat syirik. Antum bisa lihat lebih jelas nanti di dalam kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, di situ disebutkan Imam Syafi'i termasuk orang yang keras dalam masalah syirik dan jalan-jalan yang membawa syirik. Tapi kenyataan yang ada di Indonesia ini, orang berbuat syirik, bahkan kiai-kiainya berbuat syirik, katanya bermadzhab Syafi'i. Imam Syafi'i melarang untuk orang berbuat syirik. Mendatangi kuburan para wali dilarang oleh Imam Syafi'i. Gulu kepada orang saleh dilarang oleh Imam Syafi'i. Membangun kubur atau masjid yang ada kuburnya dilarang oleh Imam Syafi'i. Dijelaskan di situ. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i tidak melakukan. Seperti juga Imam Syafi'i keras kepada orang-orang yang belajar ilmu kalam. Keras sekali. Tapi justru mereka belajar ilmu kalam. Jadi fikihnya mereka mengikuti mazhab Syafi'i, kata mereka. Tentang akidahnya mereka mengikuti Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari berlepas diri dari itu. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari mengalami 3 fase dalam hidupnya. Yang pertama, dia mengikuti pemahaman Mu'tazilah. Yang kedua, dia menetapkan sifat yang 7 dan mentakwilkan sifat yang lainnya. Kemudian setelah itu dia kembali kepada pemahaman salaf, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan itu bisa dilihat dalam kitabnya Al-Ibanah
An Usul Diyanah, atau dalam kitabnya Ar-Risalah ila Ahli Sagar, atau dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Ini buku-bukunya dari Imam Al-Asy'ari. Dijelaskan seperti itu. Jadi orang mengambil yang kedua, fase yang kedua dari kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari, dan itu yang dipegang di Indonesia sampai saat ini. Akidah Asy'ariyah, yang itu juga harus ditasfiyah karena tidak benar. Karena Asy'ariyah ini bukan ahlu sunnah, tapi mereka menganggap bahwa Asy'ariyah itu adalah ahlu sunnah. Asy'ariyah bukan ahlu sunnah. Bahkan ada seorang mengambil disertasi doktor menyebutkan tentang manhaj ahlu sunnah wal asyairah, perbedaan antara manhaj ahlu sunnah dengan Asy'ariyah. 2 jilid dibahas di situ tentang perbedaan antara Asy'ariyah dengan ahlu sunnah. Kita kembali kepada pembahasan ini. Jadi tentang ta'assub fanatik ini dalam mazhab-mazhab di zaman dahulu ini keras sekali, sampai terjadi pertentangan di antara pengikut-pengikut mazhab dan sampai perang di antara mereka. Dan ini semuanya menyalahi syariat Islam. Karena mazhab itu sendiri tidak ada. Kalau orang tanya harus bermazhab, kita tanya kepada mereka, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mazhabnya apa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mazhabnya apa? Kalau mereka katakan harus bermazhab, mazhabnya apa mereka itu? Para sahabat. Jadi diingatkan kepada para duat, para dai yang masih dia ta'assub dan taklid. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada yang keenam. Yang kelima kita lewati tentang tafsir. Ini tasfiyah tentang tafsir juga, ini pekerjaannya para ulama. Artinya mentasfiyah buku-buku tafsir yang menyimpang, karena umumnya buku-buku tafsir banyak memuat hadis yang dhaif, hadis yang maudhu'. Kemudian juga banyak buku kitab-kitab tafsir itu yang mentakwil sifat-sifat Allah SWT. Itu yang kelima tentang tafsir. Itu dijelaskan oleh para ulama. Banyak kitab-kitab tafsir itu yang sudah menyimpang, yang memuat hadis dhaif, hadis maudhu', bahkan mereka juga mentakwil sifat-sifat Allah SWT. Yang keenam tentang tazkiyah, tasfiyah tentang tazkiyah. Tazkiyah ini yaitu yang diistilahkan oleh orang-orang sekarang dengan istilah tasawuf. Ini tidak benar. Jadi yang keenam at-tazkiyah wa hiya ma yusammihil ba'du bighairi haqqin at-tasawuf. Tazkiyah yang dinamakan oleh sebagian orang dengan istilah tasawuf. Ini tidak benar. Jadi harus kita mentasfiyah istilah ini, sebab tasawuf dalam Islam tidak ada. Sufi dalam Islam tidak ada. Dan ini bukan dari Islam. Tasawuf bukan dari Islam. Tarekat bukan dari Islam. Ini dimasukkan ke dalam Islam. Jadi bukan dari Islam. Adapun tazkiyah ini penting dalam syariat, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah untuk mentazkiyah, yang insyaallah nanti kita akan bahas terakhir tentang tazkiyah ini, yaitu ayat yang tercantum dalam surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk mentazkiyah, membersihkan hati manusia dari perbuatan-perbuatan syirik. Jadi bukan seperti yang mereka katakan tazkiyah itu artinya tasawuf. Sebab tasawuf ini tarekat sufiyah bukan dari Islam, dan dakwah mereka adalah dakwah yang mengajak orang kepada kesyirikan. Maka tasawuf seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, awaluhu bid'ah wa akhiruhu zindiq. Awalnya bid'ah dan akhirnya adalah zindiq. Tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya adalah zindiq. Jadi awalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, kemudian akhirnya zindiq. Karena tasawuf ini merusak akidah kaum muslimin, merusak syariat Islam, dan dia membatalkan akidah yang benar. Serta tasawuf ini mengajak orang untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya orang tidak beribadah menurut cara mereka sendiri. Jadi menghilangkan beban syariat nantinya. Seperti yang saya jelaskan, mereka berdalil dengan ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Sembahlah Allah sampai datang keyakinan kepada kamu. Kalau sudah yakin nggak perlu lagi ibadah. Sehingga mereka tidak sholat dan yang lainnya. Kalau sudah mencapai tingkatan hakikat ma'rifat syekhnya itu nggak perlu sholat. Ini perbuatan yang tidak benar. Dan ini harus tasfiyah. Karena tarekat di Indonesia ini banyak sekali, puluhan ya tarekat ini. Dan tarekat ini mempunyai syekh yang berbeda-beda dan mempunyai cara-cara ibadah yang berbeda-beda. Dan ini merusak Islam. Jadi pada hakikatnya tarekat ini dibawa oleh orang-orang dari luar Islam, dimasukkan ke dalam Islam untuk merusak agama Islam ini. Sepertinya mereka katakan bahwa ini ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Mereka berbuat bid'ah, dan orang yang berbuat bid'ah tidak akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Antum ingat, orang yang berbuat bid'ah, bagaimanapun bentuk ibadah yang lakukan, kalau itu bid'ah, tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tidak bisa membersihkan hati mereka. Tidak bisa menambah iman mereka. Bahkan menjauhkan mereka dari Allah SWT. Setiap bid'ah yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan tidak akan membersihkan hati dia. Tidak akan bisa membuat bertambahnya iman, tidak. Karena bid'ah itu justru menjauhkan mereka dari Allah SWT. Tidak mendapatkan ganjaran dari Allah. Dan yang lainnya. Dan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Perbuatan bid'ah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh tentang pemikiran. Ini pemikiran juga harus ditasfiyah. Di sini dijelaskan dibagi tiga. Yang A, pemikiran kafir. Ini harus tasfiyah. Pemikirannya orang-orang kafir. Dia bentuk kekafiran macam-macam ya. Apakah komunis, sosialis, dan yang lainnya. Kemudian yang tasfiyah lagi pemikiran murtad. Pemikiran murtad. Artinya pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang mengaku Islam tapi mereka sudah keluar dari Islam. Seperti Bahai, seperti Qadiani. Aliran Bahai ini aliran dari Bahai ini yang menganggap bahwa pemimpinnya sebagai nabi. Kemudian juga aliran Ahmadiyah Al-Qadianiyah yang menganggap bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi. Ini pemikiran murtad. Itu juga Syiah Rafidah juga pemikiran murtad. Yang mereka menolak Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi dan mengkafirkan para sahabat. Kemudian yang ketiga, pemikiran yang menyimpang dari Islam. Ini semua pemikirannya harus ditafsiyah. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang di sini disebutkan oleh Syekh Ali Hasan 2 jamaah. Saya tambahkan satu lagi jadi 3. Di sini yang pemikiran menyimpang, yang pertama disebutkan tentang Hizbut Tahrir. Tidak disebutkan tentang ciri-ciri yang jelas, tapi diantaranya bahwa mereka mengingkari hujjahnya hadis ahad sebagai hujjah dalam masalah akidah. Ini Hizbut Tahrir. Pada hakikatnya Hizbut Tahrir ini adalah Qur'aniyin. Mereka menolak hadis Nabi SAW. Dan ini sekarang mulai merebak di mana-mana. Ya, di kampus-kampus sudah masuk Hizbut Tahrir. Ini pemikiran yang menyimpang. Dia mempunyai hizib yang tujuan mereka adalah daulah yang didirikan oleh seorang Taqiyuddin Nabhani yang mempunyai pemahaman akidahnya akidah Asy'ari, Maturidiyah, akidahnya Maturidiyah. Ini mengingkari hadis-hadis ahad sebagai hujjah. Karena itu dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah bahwa Hizbut Tahrir ini adalah Mu'tazilatul Asr. Mu'tazilah pada zaman sekarang ini. Yang kedua yaitu Hizb Ikhwanul Muslimin dan juga jamaah-jamaah yang sama dengan Ikhwanul Muslimin yang mereka mempunyai jamaah, mempunyai imam,
kemudian mewajibkan baiat kepada imamnya. Ini juga pemikiran yang menyimpang. Jadi mewajibkan tentang baiat kepada imamnya, kepada pemimpinnya. Jamaah ini sendiri sudah tidak dibenarkan menurut syariat. Bahkan menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah dalam fatwanya yang terakhir, bahwasanya Jama'atut Tabligh dan Jamaah Ikhwan Muslimin termasuk firqah. Abu Tahrir juga termasuk firqah. Termasuk firqah yang 72 golongan. Itu fatwa yang terakhir yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas ketika di Taif sebelum beliau meninggal dunia rahimahullah, bahwa Ikhwan Muslimin dan Jama'atut Tabligh termasuk firqah yang 72 golongan. Ditegaskan lagi oleh Syekh Rabi juga demikian. Ketika Syekh Rabi menjelaskan tentang fatwa ulama tentang Jama'atut Tabligh, jelaskan di situ tentang Jama'atut Tabligh dan Ikhwan Muslimin. Kemudian juga Markas Al-Albani, 5 masyayikh ketika ditanya tentang Hizbut Tahrir, Jama'atut Tabligh dan juga Ikhwan Muslimin, mereka menjawab seperti yang dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Jadi tentang Ikhwan Muslimin di sini yang mewajibkan tentang baiat kepada imamnya, yang ini bukan hanya satu kesalahannya, banyak sekali kesalahannya, puluhan kesalahan yang ada dalam jamaah ini yang sudah dikritik oleh para ulama dan juga sudah ditahdir oleh para ulama. Di antaranya baiat, dan baiat ini bukan hanya pada Ikhwan Muslimin tapi juga pada hizbiyin, harakiyin dan yang lainnya yang mewajibkan baiat. Baiat yang diwajibkan kepada pemimpin jamaah ini adalah baiat yang bid'ah, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat yang bid'ah. Syekh Ali menulis satu kutaib kecil, al-bai'atu baina sunnati wal bid'ati 'inda al-jama'atil islamiyah. Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah menulis satu kutaib kecil, al-bai'ah baina sunnati wal bid'ati 'inda al-jama'atil islamiyah. Jadi baiat antara sunnah dan bid'ah menurut jamaah-jamaah Islamiyah. Kemudian yang benar baiat itu dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan, annal bai'ata la takunu illa lil khalifatil muslim alladhi istajma'a asy-syurut asy-syar'iyyah liyuqima al-hududa wa yunaffidh al-ahkama. Bahwasanya baiat itu tidak boleh dilakukan la takunu illa lil khalifatil muslim, untuk khalifah muslim alladzi istajma'a syurut asy-syar'iyyah, yang terpenuhi syarat-syarat syar'i, liyuqimal hududa, untuk menegakkan hukum-hukum had, wa yunaffidhal ahkama, dan menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Wa ma siwa dzalika fahuwa batilun batil. Adapun selain itu adalah batil dan batil. Kemudian selanjutnya yang ke-8, dan ini termasuk yang penting dalam tasfiyah, yaitu tasfiyatud da'wah. Tasfiyatud da'wah, membersihkan dakwah ini dari berbagai macam penyimpangan. Membersihkan dakwah ini dari berbagai macam penyimpangan. Sebab dakwah ini merupakan warisannya para nabi. Apabila orang-orang yang mengikuti kebenaran ini mereka melalaikan dakwah ini, maka akan hilang agama. Apabila mereka tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi, tidak berjuang mendakwakan sunnah-sunnah Nabi, maka Islam ini akan diliputi dengan berbagai macam bid'ah. Karena dakwah ini sangat penting. Nah, sekarang bagaimana dakwah yang dicontohkan oleh para nabi? Dakwah ini kalau kita lihat di dunia Islam, terutama di Indonesia ini sangat semarak dakwah ini. Banyak sekali dai-dai yang berdakwah, tapi dakwah yang mereka lakukan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang mereka lakukan tidak mengikuti manhaj para nabi.
dakwah yang mereka lakukan tidak mengikuti manhajnya para rasul. Karena itu hasil yang kita lihat bukannya dengan dakwah itu orang bertambah baik. Justru dengan dakwah yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok dan juga para dai membuat orang ini tambah jauh dari Islam. Membuat rusaknya agama ini. Karena apa? Karena manhaj mereka tidak mengikuti manhajul anbiya fid da'wati ila Allah. Ya, orang kalau salah dalam berdakwah, yang akan timbul ya kehancuran. Yang akan timbul kehancuran dan yang akan timbul kerusakan. Karena itu kita harus mengikuti manhaj para nabi. Saya akan jelaskan penjelasan Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala dalam kitabnya Manhajul Anbiya fi ad-da'wati ila Allah fihi al-hikmah wal 'aql. Beliau menjelaskan, kata beliau begini, la yajuzu syar'an wala 'aqlan al-'udulu an hadzal manhaji wa ikhtiyaru siwahu wa dzalika li umurin. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, tidak boleh secara syariat ataupun secara akal, tidak boleh berpaling kita dari manhaj para nabi dan rasul, dan tidak boleh juga kita memilih yang selain dari manhaj ini. Kenapa? Tidak boleh kita memilih manhaj yang lain dari manhaj para nabi. Atau dengan kata lain, yaitu kita wajib mengikuti manhaj para nabi ini. Kenapa? Kita harus mengikuti itu dan tidak boleh berpaling dengan manhaj ini. Dijelaskan oleh Syekh Rabi, awalan, yang pertama alasannya kita wajib dalam dakwah ini mengikuti manhaj para nabi. Yang pertama, anna hadza huwa at-tariqul aqwam alladhi rasamahu Allah li jamil anbiya min awalihim ila akhirihim. Bahwa inilah jalan yang lurus yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seluruh nabi-nabi dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi Allah telah mewajibkan kepada seluruh nabi dan rasul untuk memulai dakwah ini. Dan Allah yang Maha tahu, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang Maha tahu bagaimana supaya manusia ini baik. Allah yang Maha tahu dimulainya dengan apa dakwah ini? Dengan tauhid. Jadi Allah yang Maha tahu, Allah menciptakan manusia, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah ia mengetahui siapa yang menciptakan? Wa huwa latiful khabir, Allah yang menciptakan, yang Maha lembut dan Allah yang Maha mengetahui. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang menyuruh para nabi untuk memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Karena apa? Karena dengan dakwah ini cocok dengan tabiat manusia, cocok dengan hati manusia, cocok dengan akal manusia. Kalau manusia ingin baik, hati manusia ingin baik, maka mulai dakwah ini dengan tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita wajib berpegang dengan manhajul anbiya dan tidak boleh berpaling dari manhaj ini. Yang kedua, dan ini juga harus diperhatikan oleh para dai, para ustadz, ini harus perhatikan ini. Yaitu yang kedua, innal anbiya'a qad iltazamu wa tabbaquhu. Sesungguhnya para nabi ini telah berpegang dengan manhaj ini dan mereka sudah mempraktekannya. Seluruh nabi dan rasul mereka berpegang dengan manhaj ini dan mereka sudah melaksanakannya. Mimma yadullu dilalatan wadihatan ala annahu laisa min mayadinil ijtihad. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa masalah dakwah ini bukan termasuk masalah ijtihadiyah. Jadi menurut pendapat saya sekarang ini yang terbaik ya kita dakwah masalah politik. Yang lain mengatakan yang terbaik ya masalah ekonomi. Yang lain masalah filsafat atau yang lainnya. Ini nggak benar semuanya. Semuanya salah. Jadi harus bagaimana? Ya mulai dengan tauhid. Mulai dengan tauhid. Tidak ada seorang nabi pun memulai dakwahnya dengan masalah politik.
Politik bagian dari agama, tapi siapa orang berbicara masalah itu? Tidak semua orang berbicara masalah itu. Yang berbicara masalah itu kata Ibnu Qayyim al-mujtahid, seorang mujtahid yang paham Quran, paham sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Enggak setiap orang berbicara masalah itu. Seperti tidak setiap orang berbicara masalah jihad. Jihad nanti ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Tapi apakah setiap orang berhak untuk berbicara masalah itu? Tidak. Ulil amri yang bicara masalah jihad. Jadi harus ditempatkan pada tempatnya menurut syariat. Nah, dakwah tentang masalah tauhid, ya seluruh dai, seluruh ustadz, dia harus memulai dakwah dengan tauhid ini. Karena semua nabi memulai dakwah dengan tauhid. Semua nabi memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Dan nggak cukup orang mengatakan saya mulai sudah dakwah dengan tauhid. Ya tidak cukup hanya sekali dua kali, sebulan dua bulan tidak cukup. Terus dakwah ini. Para nabi dan rasul itu mereka puluhan tahun dan ratusan tahun mendakwakan dakwah tauhid ini. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, innallaha qad aujaba ala rasulihil karim alladzi faradallahu alaina ittiba'ahu ayaqtadiya bihim wa yasluka manhajahum. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas Rasul yang mulia, yang Allah telah mewajibkan kita untuk ittiba kepada Rasulullah. Rasul diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti mereka, para nabi, dan menempuh jalannya para nabi. Allah ketika menyebutkan tentang 18 Rasul di dalam surah Al-An'am. Setelah Allah menyebutkan tentang 18 Rasul dalam surah Al-An'am, kemudian di ayat 90-nya Allah berfirman, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang telah berikan petunjuk oleh Allah, fabihudahu muqtadih, dan dengan petunjuk mereka adalah kamu ikuti. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti nabi-nabi, mengikuti dakwah mereka. Wa qad iqtada bihudahum fil bad'i bitauhid wal ihtimam syadid bihi. Dan Nabi Muhammad SAW telah mengikuti petunjuk para nabi dengan memulai dakwahnya dengan tauhid. Dan beliau sangat memperhatikan masalah tauhid ini. Kemudian yang keempat, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengikuti manhaj dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang jelas dari nabi-nabi yang mendakwakan dakwah tauhid, seluruh nabi mendakwakan dakwah tauhid. Tapi yang menonjol yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, hendaklah kamu mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Dalam surah Ali Imran juga demikian, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah benar Allah, maka ikutilah milah Ibrahim yang hanif dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini yang keempat tentang wajibnya kita mengikuti dakwahnya para nabi dengan memulai dakwah dengan tauhid. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Dan apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik akibatnya.
Ya, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih baik. Di sini disebutkan, apabila kalian berselisih tentang sesuatu. Nah, sekarang orang berselisih tentang memulai dakwah ini, apa yang harus kita mulai dalam dakwah ini? Kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Sunnah. Kita dapati bahwa semua Rasul akidahnya semua akidah tauhid, dan mereka dakwanya semua memulai dengan dakwah tauhid, dan tauhid ini merupakan yang paling besar yang mereka bawa. Fa idza raja'na ila al-Qur'ani akhbarana anna kullar rusul kanat aqidatuhum aqidat tauhid, wa anna da'watahum kanat tabda'u bi tauhid, wa anna tauhidah huwa ahammu wa a'zamu ma ja'u bihi. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka di dalam Al-Quran dijelaskan tentang semua Rasul akidahnya mereka akidah tauhid, dan dakwah mereka dimulai dengan tauhid, dan tauhid adalah yang paling penting dan paling besar yang didakwakan oleh para nabi. Dan kita lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Rasulullah mulai dakwanya. Rasulullah mulai dakwah dengan dakwah tauhid, dan Rasulullah memerangi kesyirikan dan sebab-sebab kesyirikan, dan juga jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Kemudian yang keenam, alasan yang keenam, Allah telah mengatur alam semesta ini dengan aturan yang sangat rapi. Kalau seandainya alam semesta ini ada saja yang tidak mengikuti aturan, maka akan rusak alam semesta ini. Ya, semua berjalan, matahari, bulan, bintang, semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalau ada satu saja yang menyalahi, maka akan hancur semuanya. Begitu juga dakwah ini. Dakwah ini kalau menyalahi jalannya para nabi, menyalahi aturan yang Allah sudah atur, maka akan hancur. Umat ini akan rusak seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat ini hancur, rusak. Karena apa? Karena dai-nya, ustadznya, ulamanya tidak memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Kalau seandainya ini dimulai, dakwah ini seandainya dimulai dalam jangka 15 tahun saja dari sekarang, ini banyak perubahan di Indonesia ini. Kalau seluruh dai yang ada yang memulai dakwah dengan dakwah tauhid, banyak sekali perubahan. Tapi karena mereka tidak memulai dakwanya dakwah tauhid, sehingga hancur umat ini. Jadi harus kembali dulu. Kalau dibilang kita harus bersatu, ya bersatu dalam akidah, bersatu dalam manhaj ini dulu. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian dakwah juga harus memulai seperti yang dimulai oleh para nabi. Kemudian selanjutnya Syekh Rabi memberikan contoh di sini. Saya akan berikan contoh, kata beliau, akan rusak bukan hanya dakwah. Saya akan contohkan tentang ibadah saja. Ibadah kalau menyalahi ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi, maka ibadah itu rusak dan batal dan tidak diterima ibadah itu. Bagaimana dengan dakwah ini? Contoh tentang ibadah, Syekh Rabi memberikan contoh, yaitu Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian aku salat. Kita disuruh mulai salat dari takbir, kemudian membaca iftitah, membaca ta'awud, membaca al-fatihah, membaca surah, kemudian kita ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya, diakhiri dengan salam. Kalau seandainya ada orang mengatakan sekarang ini umpamanya yang wajib atau yang utama, kita mulai sekarang ini sholat dengan salam lebih dahulu, diakhiri dengan takbir, diterima tidak oleh Allah? Tidak akan diterima oleh Allah. Sholatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah. Kalau ada orang berpendapat sekarang ini kita mulai sholat ini dengan salam lebih dahulu, setelah itu sujud, habis sujud baru membaca Al-Quran, baru ruku, kemudian nanti akhirnya takbir ke kanan dan ke kiri, diterima atau tidak? Tidak diterima dan tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ini contoh satu. Yang kedua, haji. Haji disebutkan, kata Nabi, khudhu anni manasikakum. Dalam kalian mengambil cara manasik haji kalian dariku.
Nabi sudah menentukan tentang wukuf di Arafah, ada tempatnya dan waktunya tertentu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga tentang mabit di Muzdalifah dan juga yang lainnya. Kalau ada orang merubah, dia mengatakan saya mau tawaf ifadah, yang rukun itu tawaf ifadah pada tanggal 7 Dzulhijjah. Terus wukufnya kapan? Sebelumnya wukufnya tanggal 6 Dzulhijjah. Dan wukufnya di mana? Bukan di Arafah. Diterima atau tidak? Tidak akan diterima. Kalau dia merubah ini tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kemudian kata beliau lagi, sekarang saya sudah contohkan sholat pertama, yang kedua haji. Nah, sekarang kita kembali kepada dakwah. Dakwah ini merupakan ibadah. Yang ibadah harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Bagaimana dakwah para nabi dan bagaimana dakwah Rasulullah SAW? Ya, dakwah Rasulullah dimulai dengan tauhid. Dan Rasulullah juga menyuruh Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah fa in ata'uka lidzalik fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim ila akhirih. Sesungguhnya engkau datang kepada satu kaum dari ahlul kitab, maka yang pertama kamu dakwakan yaitu syahadat la ilaha illallah. Jika mereka taat kepadamu, maka kabarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang fakir. Jadi ini tentang dakwah harus dimulai dengan tauhid, dan umat ini akan jaya, umat ini akan menang, umat ini akan ditolong oleh Allah apabila umat ini mengikuti jalannya para nabi, apabila umat ini mengikuti manhaj para anbiya war rusul. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, antum bisa lihat ayat-ayatnya, bahwa seluruh nabi memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Antum bisa lihat di dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf, para nabi dan rasul itu memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Antum lihat di ayat 65 dalam surah Al-A'raf. Jadi para nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Di ayat 65, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kemudian selanjutnya di ayat 70, di ayat 73, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Ia berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Kemudian disebutkan di ayat 85, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Madian kami utus saudara mereka Nabi Syuaib. Ia berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah, tidak ada bagi kalian ya Tuhan yang lain selain Allah. Jadi seluruh nabi-nabi memulai dakwanya dengan tauhid. Antum lihat lagi dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallaha wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkanlah tagut. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di sini disebutkan setiap umat kami utus seorang rasul. Rasul yang diutus oleh Allah lebih dari 300 rasul. Nabi yang diutus oleh Allah
kurang lebih 124.000 nabi. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, semua nabi dan semua rasul ini dakwahnya mereka mengajak umat kepada tauhid, beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut, menjauhkan apa-apa yang disembah selain Allah. Kemudian antum lihat lagi di dalam surah Al-Anbiya di ayat 25. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Jadi tidak kami utus sebelum kamu dari seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku. Jadi semua rasul itu mendakwakan dakwah tauhid, semua rasul, semua nabi dan semua rasul. Jadi ini yang harus diikut, dan ini yang harus kita tempuh. Dan antum jangan bosan kalau diulang pelajaran tentang kitab tauhid, alladzi wa haqqullahi 'alal 'abid, 3 kali, 5 kali, atau sampai 10 kali nggak ada masalah. Dan itu insya Allah banyak manfaatnya. Kemudian juga dengan syarahnya dan kitab-kitab yang lain yang dijelaskan oleh para ulama yang dianjurkan kita untuk membaca kitab-kitab itu kita lakukan. Ini tasfiyah yang terakhir, yaitu tentang dakwah ini. Sekarang kita masuk 2 atau 3 poin yang berkaitan tentang tarbiyah. Jadi tasfiyah ini harus berjalan dalam semua bidang dakwah ini. Yang paling penting, maka saya jelaskan panjang lebar tentang dakwah ini karena ini yang paling penting. Harus dimulai dengan tauhid, dan semua dakwah-dakwah yang ada itu harus ditasfiyah.